Assalamualaikum, hai teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Dapur Zanaya. Kali ini saya mau share resep ayam geprek plus tips biar keriting dan mateng sampai ke dalam. Sambalnya pun mantap surantap. Pokoknya teman-teman bakalan keseringan bikin di rumah nih. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Dapur Zanaya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Nah, yang pertama tentu kita siapkan dulu ayamnya ya. Kemudian kita akan marinasi dengan bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian kita tambahkan garam. Garamnya cukup seperti ini ya. Nah, lalu masukkan merica. Di sini saya mericanya tidak terlalu banyak karena anak-anak tidak terlalu suka rasa merica. Kemudian penyedap. Kalau tidak suka penyedap boleh di skip ya. Lalu selanjutnya adalah ketumbar. Nah, ini ketumbar agak banyak saya masukkan seperti ini. Nah, kemudian diaduk-aduk, diremas sampai bumbunya tercampur rata ke semua permukaan ayamnya ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita akan diamkan minimal 1 jam. Di sini saya diamkan selama 1 jam ya. Kalau teman-teman mau selama semalaman juga boleh. Di sini saya menggunakan 6 potong ayam, 2 paha, 2 sayap, dan 2 dadanya. Oke, ini kita diamkan dulu. Lanjut ke bahannya. Untuk tepungnya saya menggunakan tepung kunci biru. Ini adalah tepung protein rendah ya. Jadi gunakan kunci biru sekitar 500 gram. Ini saya gunakan 500 gram. Lalu kita tambahkan ketumbar. Kemudian selanjutnya penyedap. Saya tetap menggunakan penyedap ya, karena saya lebih suka jika menggunakan penyedap. Kemudian merica dan garamnya juga ya. Dan yang terakhir adalah bawang putih bubuk. Di sini saya gunakan 1 sendok makan. Teman-teman jika tidak punya bawang putih bubuk, boleh pakai bawang sekitar 3 siung ya. Tapi kalau menggunakan bawang putih bubuk, aromanya sangat harum dan juga tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian di sini maizenanya saya gunakan hanya 1 sendok makan saja ya. Jangan banyak-banyak karena nanti hasilnya akan keras. Oke, selanjutnya ini kita aduk rata seperti ini. Nah, setelah itu kita sisihkan dan kita ambil sekitar 1 cup ya. Kalau kira-kira itu sekitar 5 sendok makan. Ini untuk bahan cairnya. Sebentar kita akan berikan air secukupnya saja ya. Kalau teman-teman mau pakai air biasa saja tanpa dicampur dengan tepungnya boleh. Tapi saya lebih suka dengan cara seperti ini karena rasanya itu akan lebih enak lagi. Nah, seperti ini kita aduk rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Untuk kekentalannya silahkan dikira-kira saja ya, asal jangan juga terlalu kental. Nah, kemudian ini ayamnya kita sudah marinasi selama kurang lebih 1 jam. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan saringan ya, seperti itu. Nanti sebentar akan saya jelaskan itu fungsinya untuk apa. Nah, tips yang paling utama ini adalah ketika kita mencampurkan ayamnya ke dalam tepung. Ini caranya seperti ini ya, tinggal diguling-gulingkan. Jadi ayamnya itu hanya diguling-gulingkan seperti ini. Jangan sekali-sekali diremas ya. Karena jika diremas nanti tepungnya itu hasilnya tidak akan keriting. Setelah itu celupkan ke air pencelup sebentar saja ya. Seperti ini, lalu ke penyaringannya. Nah, ini gunanya supaya airnya itu tidak jatuh ke tepung ya. Jadi kita tiriskan lalu kemudian kita gulingkan lagi ke dalam tepung.
Ini boleh teman-teman lakukan sebanyak 2 atau 3 kali sesuai selera ya. Nah, seperti ini, jangan diremas ya, tinggal diguling-gulingkan saja ayamnya seperti ini. Lalu dicelupkan kembali ke airnya. Nah, sebentar saja ya, tidak usah lama-lama, dan disaring. Biarkan airnya keluar. Kemudian dicelupkan lagi ke tepung. Seperti itu ya. Diulang sebanyak 2 atau 3 kali. Di sini ayamnya saya celup sebanyak 3 kali ya. Nah, ini adalah celupan ketiga. Setelah saya gulingkan ke tepungnya, ini langsung kita goreng. Dan untuk minyaknya harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita mencampurkan ayam ke dalam tepung ya. Agar ketika minyaknya sudah panas, ini ayam yang sudah kita balur harus langsung segera dimasukkan ke dalam minyak. Jadi dikerjanya satu persatu seperti ini ya. Minyaknya sudah panas dan langsung kita masukkan ayam yang sudah kita balur tadi. Ini ayam yang kedua ya. Nah, seperti ini ya. Usahakan semua ayamnya itu terendam dalam minyak agar ayamnya matang sampai ke dalam ya. Dan yang terpenting juga adalah gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Di sini saya ambil sayapnya. Nah, di sini diguling-gulingkan seperti ini ya. Kali ini saya hanya menggunakan 2 kali celupan ya untuk sayapnya. Dan tips selanjutnya adalah untuk kulit ayamnya itu tidak perlu dilepas ya teman-teman. Karena jika dilepas crispy-nya akan berkurang. Nah, di sini untuk ayam saya ada beberapa potong yang sudah dilepas kulitnya. Karena suami saya mengira saya mau masak seperti biasa. Karena saya kan biasanya kalau masak ayam kulitnya saya buka. Tapi kalau untuk membuat ayam crispy itu kulitnya saya tidak buka. Jadi ini ada beberapa potong yang kulitnya sudah suami saya buka. Tapi ini masih tetap kriuk ya, masih tetap keriting. Bisa dilihat hasilnya sebentar. Tapi lebih maksimal lagi ketika teman-teman tidak membuka kulitnya ya, tidak melepas kulitnya. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, di sini sudah hampir matang. Kita lihat hasilnya sangat cantik ya. Seperti dijual di abang-abang yang di pinggir jalan itu. Nah, ini hasilnya keriting ya. Nah, kita masak lagi. Ini sepertinya belum terlalu matang. Nah, kita tunggu sampai matang. Nah, ayamnya sudah matang, jadi sisa 2 potong lagi ya saya goreng. Sekarang kita persiapkan sambalnya. Untuk cabenya di sini saya beli di pasar itu seharga 2.000 dapatnya segini ya teman-teman, murah banget. Dan untuk bawangnya, bawang merah dan juga bawang putih. Bawang putih 2 siung dan bawang merah 1 siung. Kemudian ini akan kita blender semua ya. Teman-teman boleh juga ditumbuk dengan ulekan, tapi saya ingin lebih cepat prosesnya, jadi kita blender saja. Nah, seperti ini di blender sampai halus ya. Setelah halus, kita pindahkan semua sambal yang sudah kita blender ini ke dalam mangkuk seperti ini ya. Nah, keluarkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Selanjutnya kita beri bumbu ya. Saya menggunakan lagi ketumbar secukupnya. Dan juga kita gunakan garam ya. Jadi bumbunya hanya 2, garam dan juga ketumbar. Nah, selanjutnya kita siram dengan
minyak yang panas. Saya menggunakan minyak yang saya gunakan tadi untuk menggoreng ya. Ini disiram seperti ini, gunakan minyak yang memang benar-benar panas. Kemudian diaduk rata seperti ini. Di sini saya tambahkan lagi minyaknya ya. Jadi untuk takaran minyaknya sesuai selera teman-teman saja. Jika suka basah-basah dan berminyak itu bisa ditambahkan lagi. Nah, ini wangi sekali ya teman-teman. Untuk resep sambalnya ini benar-benar sederhana, tapi rasanya benar-benar enak, mantap. Sekarang kita lanjut proses berikutnya. Di sini kita siapkan cobekan atau ulekan dan simpan ayamnya seperti ini. Ini saya coba dulu ya. Saya penasaran dengan kriuknya. Belum kedengaran ya. Kita ulang ya. Kita ulang. Ini saya ambil sedikit. Kurang banyak ya. Langsung kita gigit ayamnya saja. Nah, kedengaran ya teman-teman. Kriuknya itu benar-benar crispy tapi tidak keras. Sekarang waktunya kita tuang sambalnya di atas ayam crispy-nya. Tuang sambalnya sesuai selera ya, karena saya sukanya pedas, jadi saya beri banyak. Kemudian ini kita geprek seperti ini. Nah, namanya juga ayam geprek, ya harus kita geprek seperti ini ya. Siapa yang ngiler nih? Nah, seperti ini langsung kita siapkan nasi ya teman-teman. Nah, ini biar seperti di warung-warung, saya gunakan cetakan mangkuk seperti ini. Dan karena di kulkas saya masih menyediakan selada, jadi saya gunakan selada. Lalu ayamnya ini saya simpan di atas seladanya seperti ini. Nah, sambalnya banyak sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang suka pedas, ya sesuai selera, dituang sambalnya itu sesendok saja. Nah, di sini kita mulai coba ya. Ini crispy-nya, campur nasinya, bismillah. Enak banget teman-teman. Kita lihat ayamnya ini matangnya sampai ke dalam ya. Ini. Nah, saya mau makan seperti ala-ala Korea walaupun tidak pakai sumpit. Pakai tangan seperti ini. Saya ambil seladanya, masukkan ayam dan juga sambalnya. Dan tidak lupa nasinya. Nah, seperti ini. Langsung masuk ke dalam mulut. Bismillah. Enak banget teman-teman. Bumbu ayamnya itu meresap sampai ke dalam. Sambalnya top markotop, pokoknya juara banget. Pedasnya level 10. Apalagi ada tambahan daun seladanya. Dijamin nambah nasi teman-teman. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Ini sangat enak. Dan bisa dilihat matangnya sampai ke dalam dan ayamnya benar-benar lunak ya. Ini sangat mudah langsung terlepas dari tulangnya. Pokoknya enak banget teman-teman. Yang suka ayam geprek ini wajib coba di rumah ya. Jadi ide jualan juga oke banget. Oke, itu tadi cara membuat ayam geprek ala Dapur Zanaya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video kami selanjutnya.